Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas taufik, hidayah dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu dan dalam rangka memuliakan ilmu. Karena kita sudah sampaikan bahwa ilmu yang harusnya kita kejar dan kita cari adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita, yang bisa kita manfaatkan dalam keseharian ketika kita bersama istri kita, atau ketika kita bersama suami kita, ketika kita bersama kakak dan adik kita, saat berinteraksi dengan anak kita atau berinteraksi dengan orang tua. Kita bisa gunakan dan manfaatkan ayat-ayat, hadis-hadis yang kita pelajari. Kita bisa amalkan hikmah-hikmah yang kita pelajari. Dan itu semua tidak mudah. Karena PR-nya bukan hanya memahami, tapi PR-nya bagaimana mendapatkan ilmu nafi. Makanya ulama mengatakan seperti yang disampaikan Syekhul Islam ketika menjelaskan beberapa pihak yang menyimpang. Kata beliau, "U'tu fuhuma wa ma u'tu uluma." Mereka diberikan pemahaman, tapi mereka nggak diberikan ilmu. Lihat dalam sekali ucapan beliau. Mereka diberikan pemahaman, mereka paham ini harusnya begini, ini halal, ini haram misalnya, ini boleh, ini nggak boleh, tapi mereka nggak dikasih ilmu. Mereka tidak diberikan ilmu. Padahal kita tahu bahwa nama lain dari ilmu adalah pemahaman. Tapi maksud ilmu di sini ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar pandangan, tapi nggak hidup gitu loh, nggak terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekedar teori, aku ngerti, kan gitu, kan kita suka gitu ya, nggak usah bicarakan orang lain, diri kita aja. Tahu tapi nggak diamalin. Ngerti aku, tapi susah. Ngerti tapi, Mas, kenapa tadi nggak ba'diyah zuhur itu kan rawatib dan sunnah yang ditekankan? Tahu aku, hadisnya juga aku tahu, akan dibangun istana di surga kan, tapi nggak dikerjain juga gitu loh. Mas, gimana kalau kita qobliyah subuh dulu sebelum kita iqamah subuh? Udah langsung aja. Kemarin baru belajar ada, aku udah hafal 2 tahun yang lalu. Kamu baru tahu kemarin kan? 2 tahun yang lalu. Bahasa Arabnya aku tahu, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Udah komat gitu. Bukan 2 rakaat, komat. Biar cepat. Kita banyak kerjaan. Utufuhuma wa ma uduma. Mereka diberikan pemahaman, tapi mereka nggak diberikan ilmu nafi. Ini yang harus kita tanamkan, hadirin. Dan ini salah satu tujuan kita datang untuk berusaha mendapatkan ilmu nafi. Karena kita tahu bersama-sama bahwa satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Bukan hanya memahami ilmu. Memahami itu bagian. Tapi kotak besarnya adalah memuliakan. Dan salah satu bentuk memuliakan adalah datang dan hadir. Bahkan kalau di level para ulama, rehlah, melakukan safar untuk menuntut ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, pernah ditanya, ayarhalu rajulu fi talabil ilm, apakah seseorang itu perlu melakukan rehlah, perlu melakukan safar, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu? Kata beliau, bala wallahi syadida, perlu, bahkan penting sekali, kata beliau. Bukan kata saya, ini kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Perlu, bahkan penting banget, demi Allah penting. Lalu beliau sampaikan, laqad kana Alqamah bin Qais an-Nakhai wal Aswad bin Yazid an-Nakhai. Ada 2 sosok beliau sebutkan. Yang pertama Alqamah an-Nakhai, lalu Al-Aswad bin Yazid an-Nakhai. Wa huma min ahli Kufah. Kedua-duanya itu berada di Kufah atau tinggal di Kufah, ahli Kufah. Dan Kufah di Irak. Jadi mereka berdomisili di Irak. Yablughuhumal hadithu an Umar. Mereka mendapatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ke telinga mereka di Irak. Mereka dapat hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab di Irak. Fala yuqni'uhuma hatta yakhruja ilaihi ila al-Madinah fa yasma'anihi minhu. Tapi mereka tetap tidak puas sampai mereka berangkat dari Irak menuju Madinah untuk mendengar langsung dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lihat Pak, ini konsep. Mereka nggak puas sampai mereka mendengar apa? Hadis yang sama atau hadis yang berbeda? Hadis yang sama, tapi langsung live dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau bahasa kita sekarang, bisa dengan online, bisa di rumah aja lalu ikut siaran, tapi nggak puas sampai datang langsung ke majelis dan dengar langsung. Dan ini bukan dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur, atau Jakarta Barat ke Jakarta Selatan, atau Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. Ini dari Irak ke Madinah, hanya untuk dengar hadis yang sama, yang sudah dia dengar, bukan hadis yang baru, yang sama. Salah satu pelajaran pentingnya adalah, bisa jadi ini bukan tentang konten, tapi ini tentang memuliakan. Dan dengan memuliakan, Allah kasih keberkahan kepada kita. Allah kasih taufik kepada kita. Allah kasih pahala besar bagi kita. Makanya ini hal yang perlu kita tanamkan jamaah sekalian. Penting. Kita perlu memuliakan. Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Artinya Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Mungkin punya banyak tapi hidupnya hina, rendah, karena ilmunya tidak bermanfaat.
Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hendaknya kita tahu konsep bahwa tugas kita bukan hanya sebatas memahami. Padahal memahami itu sangat penting, pemahaman penting, kata para ulama. Pemahaman adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun menyadari bahwa pemahaman itu belum tentu melahirkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa jadi bukti dari itu. Jadi bukan melihat, nggak usah lihat orang, kita sendiri bisa jadi bukti dari itu. Kita memahami sebuah amalan, kita sudah ngerti sebuah ibadah, tapi kita nggak pernah ambil manfaat dari pemahaman kita itu sendiri. Dan susah banget. Nah, coba evaluasi, jangan-jangan karena kita belum memuliakan ilmu, bukan belum memahami ilmu, tapi belum memuliakan ilmu sebagaimana mestinya. Karena ilmu ini mewah, dan Allah tidak akan berikan ilmu nafi kecuali kepada orang yang memuliakan ilmu tersebut. Itulah alasan kenapa para ulama demikian, di samping untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi dan seterusnya, tapi di situ ada unsur memuliakan. Allahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat di sisi Allah sebagai orang yang menuntut ilmu dan memuliakan ilmu, dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berikut, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingatkan bagi kita yang belum puasa 6 hari di bulan Syawal atau yang belum selesai, masih ada waktu. Kita masih oke lah, masih 9 atau kurang lebih 9 hari lagi. Jadi 6 dari kurang lebih 9 hari masih bisa menggunakan strategi, masih mungkin ada yang nggak langsung, masih ada waktu. Dan jangan disia-siakan, karena pahalanya adalah puasa setahun penuh. Dan dijelaskan sebagian para ulama, maksud puasa setahun penuh adalah mendapatkan pahala puasa wajib, bukan pahala puasa sunnah. Jadi 6 hari Syawal itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya pahala puasa wajib. Maka komplitlah 1 tahun penuh jika digabungkan dengan puasa Ramadan. Tolong dijadikan prioritas di hari-hari ini, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali di Syawal ini semakin terasa bahwa kita ini lemah, dan kalau Allah nggak kasih taufik dan pertolongan, 6 hari itu aja bisa jadi lepas hadirin. Padahal kita punya 1 bulan, dan track record kita berhasil 1 bulan full bulan lalu. Tapi ternyata 1 bulan full itu nggak menjamin kita bisa dengan mudah menyelesaikan hanya 6 hari di bulan berikutnya. Oleh karena itu tidak ada kata ujub seharusnya bagi kita. Artinya nggak boleh sampai ujub, nggak boleh sampai sombong, nggak boleh tertipu dengan torehan prestasi yang mungkin kita torehkan di Ramadan. Karena semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Situ pemberian. Allah tuh kalau mau cabut kekuatan kita dengan gampang Allah cabut. Padahal orangnya sama, fisiknya sama, kecerdasannya sama, staminanya sama, freshnya sama. Tapi kenapa waktu Ramadan kayaknya bisa semuanya ya? Di Syawal nggak kelar-kelar tuh 6 hari. Itu baru puasa, belum khataman. Siapa di antara kita sudah khatam? Ini udah tinggal 10 hari terakhir Syawal. Kayaknya dulu Ramadan selesai. Syawal nggak selesai. Bahkan ada di antara kita alif lam mim aja belum sampai, hadirin, gitu loh. Jadi dari udah 20 hari sampai walad dolin, amin itu. Alif lam mim belum. Nasallallahu alaihi. Maka minta pertolongan kepada Allah. Minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu mahal dan istiqomah itu susah. Padahal amalannya sama, padahal kegiatannya sama, padahal orangnya sama, padahal bulan yang lalu masih anget lah. Bukan hanya satu kali kita selesaikan, bukan hanya 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Di bulan ini sekali pun belum. Maka butuh pertolongan. Makanya ulama punya kaidah apa hadirin? Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah kepada seseorang, jadi kalau bukan pertolongan dari Allah kepada seseorang, yang pertama kali menghancurkan dia, yang pertama kali menjatuhkan dia adalah dirinya sendiri, blundernya sendiri, bukan orang lain, bukan musuhnya, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D, bukan si E. Kalau Allah nggak kasih taufik kepada kita, yang pertama kali menjatuhkan kita, blunder kita sendiri, malasnya kita, nggak semangatnya kita, gitu. Laulam yakun audun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, kepada anak muda, kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dia dirinya sendiri, effortnya sendiri, usahanya sendiri, blundernya sendiri, kesalahannya sendiri, gitu. Dan minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa istiqomah itu susah, istiqomah itu berat, dan kita harus berupaya mengejar itu semua. Dan diantara caranya adalah lagi-lagi dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, datang ke majelis, datang ke rumah Allah, berinteraksi dengan orang-orang yang berusaha menjadi orang yang soleh, berinteraksi dengan penuntut-penuntut ilmu, berinteraksi dengan orang yang berusaha jadi baik, berusaha bertakwa, berusaha bertakarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, kita akan masuk ke Tadhkiratus Sami. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim kali al-imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kembali kita sampaikan bahwa ilmu tidak akan bisa diraih, atau ilmu nafi tidak bisa diraih kecuali dengan memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu. Beradab dengan ilmu. Beradab ketika menuntut ilmu. Beradab ketika berinteraksi dengan ilmu. Mungkin teman-teman yang masih cari tempat di pojok situ mungkin masih ada. Yang masih cari tempat pojok di corner situ pasti. Ya. Bisa ke sana. Corner. Ya. Kok waktu bilang pojok nggak bergerak ya? Bilang corner bergerak ya? Ini kita di mana ya? Enggak mungkin mereka masih nyari. Tapi sekali lagi, untuk mendapatkan ilmu nafi, kita harus beradab, atau kita harus memuliakan ilmu. Dan salah satu cara memuliakan ilmu, di samping tadi kita datang, kita hadir, kita berjuang, dan begitu sampai, kita harus beradab dengan ilmu. Dan inilah salah satu buku yang menjelaskan tentang hal tersebut dan direkomendasikan oleh para ulama. Dan kita masuk ke adab ke-8,
masih dalam adab ke-8, muamalatun nasi bimakarimil akhlak. Jadi berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Al-thaminu muamalatun nasi bimakarimil akhlaki min talaqatil wajhi wa ifsya'is salami wa it'amil ta'ami wa kadhmil ghayz wa kafil adha 'anil nas wa ihtimalihi minhum wal ithari wa tarkil istithar wal insafi wa tarkil istinsaf wa syukri tafaddul wa ijadi rahah. Kita sudah sampai ke syukri tafaddul. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas syukri tafaddul, bahwa di antara adab yang harus dimiliki oleh ahli ilmu dan adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Dan ini penting sekali lagi. Bersyukur itu penting, hadirin. Dan dengan bersyukurlah kita akan diberikan keberkahan. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kami akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Dan di antara bentuk syukur adalah bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan berbuat baik itu terbagi menjadi dua, berbuat baik secara hal-hal duniawi, dan yang lebih tinggi dari itu berbuat baik secara akhirat. Orang yang kasih sosok yang atau pihak yang memberikan ilmu, yang mengajak kita sehingga kita dapat hidayah, yang memberikan akses ibadah kepada kita, itu semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Maka penuntut ilmu harus punya mental bersyukur. Penuntut ilmu harus punya mental bersyukur, baik laki-laki maupun wanita. Dan ini PR besar. PR besar bagi kita semua, khususnya bagi wanita. Bagi laki-laki juga, tapi khususnya bagi wanita. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiya asy-syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan bagi wanita ditekankan oleh Nabi kita SAW bahwa beliau diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita. Lalu Nabi SAW menjelaskan alasannya, yakfurna, karena mereka kufur. Dan bukan kufur kepada Allah arti lawan dari keimanan, tapi kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami dan mereka kufur kebaikan, alias kufur nikmat. Kufur nikmat. Oke, kita bisa kita rapatkan sedikit lagi biar yang di luar bisa masuk. Tafassahu wa tawassau, karena itu salah satu adab majelis. Tafassahu, nggak perlu harus tempet-tempet banget, tetap ada space atau ada ruang untuk nulis, untuk nyatet, tapi sehingga yang di luar bisa masuk. Tetap kasih ruang untuk nulis, teman-teman. Nulis itu penting dan itu salah satu adab. Nulis adalah salah satu adab dan salah satu bentuk memuliakan ilmu. Jadi tetap kasih space untuk itu, tapi di waktu yang sama kita dapat pahala juga mengasih ruang buat saudara-saudara kita yang masih mencari tempat. Jadi biar dapat dua pahala. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi poinnya di pertemuan yang lalu, karena kita sempat jeda, ini sudah 1,5 bulan, saya ingin tekankan lagi bahwa salah satu hal penting, karakter penting di dunia ilmu adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Dan itu kunci ilmunya para ulama. Secara khusus Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menerangkan, memberikan testimoni bahwa saya mendapatkan ilmu karena rasa syukur dan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah, bahwa salah satu kunci utama saya mendapatkan ilmu nafi adalah bersyukur. Itu mental bersyukur. Dan mental bersyukur adalah mental besar, mental orang-orang besar.
mental orang-orang mulia. Dan kalau kita bisa menjadi orang yang bersyukur, hidup itu tenang, hidup itu nyaman. Dan ini PR besar. Makanya kata para ulama klasik hadirin, bahwa salah satu kesalahan fatal seseorang sehingga dia gagal istiqomah, sehingga dia gagal bertahan adalah karena dia fokus mengejar nikmat, bukan fokus mensyukuri nikmat yang ada. Itu penting sekali. Itu blind spot kita. Kita dalam hidup seringkali menghabiskan banyak waktu untuk mengejar kenikmatan yang belum kita dapatkan dan cenderung lupa mensyukuri kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Akhirnya hidup nggak berkah. Akhirnya kita divonis kufur nikmat oleh Allah. Dan kalau sudah kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Sekali lagi, saya ulangi bahwa ulama kita menjelaskan bahwa salah satu penyebab kita gagal istiqomah, salah satu penyebab kita gagal bertahan, karena kita seringkali sibuk mengejar kenikmatan dan lupa mensyukuri kenikmatan. Seharusnya fokus kita mensyukuri kenikmatan. Karena dengan mensyukuri kenikmatan ada garansi dari Allah. Ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Garansi dari Allah. Dan Allah nggak mungkin bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Tapi kalau pola hidup kita mengejar kenikmatan, nggak ada garansi hadirin. Itu poin. Kalau pola hidup kita hanya sebatas mengejar kenikmatan dunia, nggak ada garansi kenikmatan itu akan bertambah. Siapa yang jamin? Nggak ada. Dan seringkali gagal. Apalagi kalau ditambah, kita lupa bersyukur. Karena fokus kita, gimana saya dapat A. Dan nggak puas-puas. Nggak selesai-selesai. Apalagi kenikmatan dunia nggak puas. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, "Laukana li bani Adam wadin min dhahabin labtagu ilahi lahu thaniya." Apabila seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan pensiun dini, dia akan resign, dia akan sibuk ngaji dan seterusnya? Enggak. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia dapat lembah emas kedua, apa kata Nabi SAW? Labtagu ilahi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga perut anak Adam kecuali tanah. Artinya dia akan punya pola begitu terus sampai dia wafat. Begitu wafat baru berhenti semuanya. Dan capek, adin, nyari itu capek. Dan kita nggak sempat mensyukuri yang ada. Pengen ini, nanti dapat pengen itu lagi, pengen ini lagi. Hadirin, kasih waktu mensyukuri yang ada. Dan kita harus bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada orang yang memberikan itu kepada kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Harus mental bersyukur. Makanya majelis atau ilmu nafi itu membuat orang yang dulunya kufur nikmat menjadi orang yang penuh rasa syukur. Itu salah satu goal kita. Kalau mau tahu kajian saya berhasil apa enggak ya? Coba evaluasi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur? Nabi SAW, apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah SAW. Sosok yang dijamin masuk surga. Masih berusaha bersyukur. Sampai beliau beribadah. Hatta tawarramat qadamah. Sampai kaki beliau bengkak. Dan ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai melakukan ibadah di level seperti ini? Kenapa nggak istirahat? Nyaman lah, kalau bahasa Antum, take your time lah, terus ya, ini ada waktu lah. Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidak aku pantas jadi hamba yang bersyukur. Itu teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka
konsentrasi kita dalam dunia ilmu, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersyukur. Ketika kita pulang dari kajian, coba renungkan, gimana caranya mensyukuri satu faedah atau dua faedah. Bagaimana cara mensyukuri satu hikmah yang kita dapat dari sebuah kajian. Bagaimana kita mensyukuri satu ayat yang kita dapatkan tadi. Bagaimana kita mensyukuri satu hadis yang baru saja kita dapatkan tadi. Itu harus jadi pola pikir kita. Bukan ketika keluar dari masjid langsung mikir enaknya makan malam apa di sini. Sate Padang enaknya sate Padang. Enggak, sate kambing. Yang dekat apotek, segala macam kan begitu kan. Antum tahu lah sekarang. Anak Jakarta ya tahu lah kayak gitu. Enggak seru gitu. Martabak. Emangnya nggak boleh? Boleh, silakan. Ya. Tapi jangan hanya itu gitu loh. Ini kita dapat, saya dapat 3 ilmu yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya, dan saya nggak pernah ngeh sebelumnya. Kalau bahasa orang Jawa, saya nggak pernah mudeng sebelumnya. Dan ini benar-benar mind blowing, benar-benar ngerubah, benar-benar saya nggak duga sama sekali. Nah pertanyaannya, bagaimana saya mensyukuri itu? Bagaimana saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu bagaimana saya bersyukur kepada yang memberikan ilmu tersebut? Harusnya berpikir demikian. Kalau mental kita berpikir seperti itu, selalu demikian. Lalu ini menjadi pola hidup yang akhirnya terus kita pertahankan. Setiap kita dapat kenikmatan akhirat, lalu nanti kenikmatan dunia, bayangkan betapa berkualitasnya diri kita nanti. Allah kasih taufik untuk seperti itu. Kita langsung bersyukur, bagaimana saya bersyukuri? Saya sudah dapat ini, terus gimana saya syukuri? Saya dapat itu, bagaimana saya syukuri? Saya dapat ini, bersyukur. Itu poin. Dan itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kita lupa bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Kalau kita dapat uang saja 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, lalu kita lupa bersyukur, maka kita diancam azabku sangat pedih. Lalu bagaimana jika nikmat itu adalah nikmat ilmu, nikmat itu bernama hikmah, nikmat itu adalah nikmat ibadah, yang 1 ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya, 1 hikmah lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yunus, Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya mereka bergembira karena rahmat dan karunia Allah, atau karunia dan rahmat Allah. Karunia ditafsirkan oleh sebagian ulama iman, dan rahmat ditafsirkan Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan karunia adalah Al-Quran dan rahmat adalah menjadi ahli Quran. Hendaknya mereka gembira karena itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi hadirin sekalian, kalau uang 1 juta tidak kita syukuri, akan menjadi bencana dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana jika 1 ayat tidak kita syukuri? Bagaimana kalau 1 hadis tidak kita syukuri? Bagaimana kalau 1 hikmah tidak kita syukuri? Bersyukurlah dan rasakan perbedaan dalam kehidupan kita. Rasakan perbedaan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bersyukur itu nikmat. Allah yang janjikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah yang janji kepada kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Waktu sudah masuk maghrib, tapi insyaAllah kita akan lanjutkan pada salat maghrib bi'idnillahi ta'ala. Semoga Allah kasih kita ilmu nafi' dan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Kita akan lanjutkan pada salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berkata penulis, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa syukri tafadduli wa ijadi ar-raha. Wa di antara adab karakter penuntut ilmu yang akan mendapatkan ilmu nafi adalah dia punya sifat ijadur raha, hadirin. Dan ijadur raha dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan Syekh Saleh hafizahullah ta'ala.
ay isalul khalqi ila ma yakunu fihi sa'atun wa rahatun lahum. Ijadu raha artinya adalah memberikan seseorang itu kenyamanan dan kelapangan. Jadi memberikan kondisi lapang dan kondisi nyaman kepada orang lain. Jadi penuntut ilmu, hadirin, orang yang berhijrah lalu dia belajar, itu dia harus punya mental bagaimana membuat orang itu nyaman. Bagaimana membuat orang itu nyaman. Bagaimana membuat lingkungan itu nyaman. Bagaimana pasangan itu nyaman. Kalau kita suami, gimana istri kita nyaman. Kalau kita istri, bagaimana suami kita nyaman. Kalau kita jadi orang tua, gimana anak-anak nyaman. Kalau kita sebagai anak, gimana orang tua nyaman ya gitu. Roha. Dan begitu kalau kita hidup bertetangga, gimana tetangga kita nyaman. Dan tentu saja tidak mutlak. Karena semua harus ada batasan tentu saja. Ada hududullah, ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mental ini itu lahir dari konsep yang harus dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Yaitu konsep menggabungkan antara dua hal. Kata para ulama, Ahlus Sunnah itu atau ahli ilmu itu a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Mereka itu orang yang paling mengetahui dan semangat dalam al-haq, kebenaran. Dan orang yang paling sayang sama makhluk atau manusia. Jadi mereka berjalan di atas dua sayap. Yang pertama, bagaimana berada di atas kebenaran, mulai dari bagaimana mempelajari kebenaran, lalu mengamalkan kebenaran, dan di waktu yang sama bagaimana menyayangi orang, bagaimana menyayangi sesama. Makanya kita tahu bahwa salah satu nama Nabi kita adalah Nabi Rahmah, Nabi yang sayang, punya sifat kasih sayang sebagaimana hadis Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim, dalam surat At-Taubah ayat 128, dan sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Jadi penuntut ilmu atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang menggabungkan dua hal, al-haq dan ar-rahmah, kebenaran dan kasih sayang. Dan salah satu bentuknya adalah bagaimana mereka punya mental ijadu rohah, bagaimana memberikan kenyamanan kepada orang lain. Gimana orang lain tuh nyaman tanpa offside gitu loh, tanpa melakukan kemungkaran gitu loh. Jadi bukan bebas, nggak bebas gitu. Mas, kenapa kamu berdua-duaan sama wanita tersebut? Karena dia nyaman sama aku ketika kami berdua. Dan kemarin aku udah belajar, kata Ibnu Jama'ah, ijadu roha. Ya nggak bisa hadirin kayak gitu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Dan tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya syaitan.
kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenyamanan di sini di atas kebenaran gitu loh, itu poinnya. Jadi gimana buat orang nyaman dan lain sebagainya. Dan teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling alim dan otomatis manusia yang paling memikirkan kenyamanan orang. Dan ini harus jadi mental kita, hadirin. Gimana buat orang tuh nyaman semampu kita, membuat orang tuh nyaman semampu kita, membuat orang tuh nyaman semampu kita. Lihat bagaimana testimoni dari Malik bin al-Huwairith dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Malik bin al-Huwairith pernah menyampaikan, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun." Kami pernah mendatangi Rasulullah SAW dan pada saat itu kita tuh masih muda dan usia kita pada saat itu berdekatan. Jadi sepantar lah, walaupun nggak sama persis. Faqamna indahu 20 lailah. Dan waktu itu kita bersama Rasulullah SAW selama 20 hari. Jadi Malik bin al-Huwairith menceritakan bahwa beliau bersama teman-temannya yang seumuran itu mendatangi Rasulullah SAW dan tinggal bersama Nabi SAW selama 20 hari. Lalu apa testimoni dari Malik bin al-Huwairith? Wa kana Rasulullah SAW rahiman raqiqa. Nabi SAW itu sangat penyayang dan raqiq dan lembut, halus gitu loh. Jadi beliau profil yang sangat penyayang dan halus orangnya. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Dan Nabi kita SAW, kata Malik, itu punya intuisi, punya punya bacaan bahwa kita tuh kangen banget sama keluarga kita. Yang punya istri kangen sama istrinya, udah rindu deh, ishtaqna ahlana. Dan Nabi SAW ngebaca itu gitu loh. Lihat Nabi kita SAW, orang yang sangat peka terhadap lingkungan, bisa ngebaca dan sangat perhatian dengan hal-hal detail. Dan ini PR kita hari ini, khususnya anak muda, khususnya kita yang masih muda, itu seringkali nggak perhatian sama hal detail gitu, nggak perhatian sama hal-hal kecil, nggak perhatian sama perasaan orang gitu. Kalau Nabi SAW itu enggak, rahiman raqiqa, beliau itu sangat penyayang dan sangat halus dan bisa ngebaca hal-hal yang lembut, yang halus gitu, yang sabar, beliau ngebaca. Dan diantara bacaan beliau adalah, ini anak-anak muda ini kangen sama keluarganya, kangen sama istrinya. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Lalu beliau bertanya-tanya kepada kita tentang keluarga kita. Gimana istri, anak, baik, ada berapa, dan seterusnya. Jadi kebaca dari ekspresi, ekspresi mereka dan seterusnya. Padahal dulu nggak ada gadget, nggak ada apa. Kalau sekarang kan kebaca. Jadi beliau nggak ngelihat ini video callan nih sama istrinya, atau ini telepon-telepon ini di gadget terus. Enggak, ini nggak ada alat komunikasi. Tapi beliau bisa baca. Ini pada kangen sama keluarga. Fa'akhbarnahu, ketika beliau bertanya-tanya tentang keluarga kita ceritalah tentang keluarga kita masing-masing. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, irji'u ila ahlikum. Pulanglah ke keluarga kalian. Pulanglah ke keluarga kalian. Faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Lalu tinggallah bersama mereka. Lalu ajarkan mereka dan perintahkan hal yang baik. Dan perintahkan mereka hal yang baik. Fa'idha hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum. Dan apabila masuk waktu salat di antara kalian adzan. Tsumma ya'ummakum akbarukum. Lalu yang paling senior di antara kalian yang jadi imam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh pulang.
Kenapa disuruh pulang? Nabi udah bete sama mereka, Nabi malas sama mereka? Enggak. Karena Nabi menjaga kenyamanan mereka, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini udah kangen gitu lah. Orang tuh kalau udah mengidap penyakit malah rindu, udah susah dia mau dijelasin apapun dan mikirnya istri, istri, istri ya. Mau makan ingat dia, mau belajar ingat dia, lihat hadis mungkin ingat dia dan seterusnya. Udah pada pulang deh gitu. Udah pulang, tunaikan biar nyaman, jiwa bisa kembali tenang dan nanti kita bicarakan ke depan. Disuruh pulang. Dan Nabi ngebaca, ngebaca orang. Penting kepekaan hadir. Dan salah satu dia PR banyak di antara kita, makanya khususnya kita yang masih muda-muda, itu seringkali nggak peka sama orang. Sehingga gimana bisa membuat mereka nyaman, kita aja nggak ngerti apa yang ada, apa yang dirasa, apa yang ini, dan sedang kalau Nabi SAW ngerti hadir. Dan itulah orang yang punya ilmu tuh harus demikian, harus bisa ngebaca. Harus bisa ngebaca. Makanya ulama kita menyampaikan bahwa salah satu syarat menjadi ulama adalah memiliki dzakaul ijtimai, memiliki kecerdasan sosial dan kepekaan sosial dan bisa ngebaca. Dan salah satunya adalah bagaimana membuat orang nyaman. Itu karakter penuntut ilmu. Gimana buat orang nyaman? Bagaimana buat orang nyaman? Bagaimana membuat orang nyaman? Dan itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kembali kita bicara konsep besarnya, atau kalau coba kita lihat dari arah helikopter ya, kita bicara dari helikopter view, bahwa buku ini hadirin sekalian itu diajarkan oleh para ulama di awal-awal orang menuntut ilmu. Karena al-adab qoblal ilm, sebagaimana dijelaskan al-Imam Ibnu Mubarak, Imam Malik, lalu Imam Muhammad bin Sirin punya statement juga seperti itu, atau adab bersama ilmu, dan salah satunya adalah tentang hal ini. Jadi dalam budaya ulama kita, orang sebelum diajarkan A, diajarkan B, sebelum belajar bab-bab fikih dari awal sampai akhir, ini diajarkan mental ini dulu. Bagaimana penuntut ilmu harus punya mental membuat orang lain nyaman, itu poin. Sebelum bicara yang lain, sebelum bicara amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana mencegah kemungkaran, bagaimana kaedahnya dan seterusnya. Sebelum itu semua, ini kan poinnya. Gimana buat orang lain nyaman, buat orang itu tenang, segala macam. Sehingga semua gerak-geriknya nanti akan berawal dari konsep ini. Ketika keluar dari masjid, lihat gimana buat orang nyaman, jangan desak-desakan. Kasih kesempatan kepada yang lebih tua atau yang senior. Ketika kita transportasi umum, ketika kita naik bus atau naik busway atau naik metro mini seterusnya, kita duduk gitu loh, karena datang dari awal kan, kita dari blok M masih kosong duduk. Begitu ada ibu hamil, tadi Anda masih main gadget. Itu obat tidur, itu kan yang naik bukan obat tidur, yang naik itu ibu hamil. Kenapa pura-pura tidur? Kenapa jadi tidur? Atau begitu naik orang tua lagi harus berdiri, pura-pura tidur. Dan ketika ibu hamilnya berdiri depan persis dia udah pura-pura tidur, ngedumel, ngapain sini ibu di depan saya? Jadi nggak bisa melek dia. Karena kalau dia melek dia jadi suspek, dia jadi tersangka. Karena dia yang paling muda di situ, dia harus berdiri dan dia nggak mau berdiri. Maka dia pura-pura tidur sampai kebablasan. Akhirnya dia juga sampai ke pool. Karena al-jaza min jinsil amal, nyusahin orang, dia jadi susah hidupnya. Dan itu bukan mental penuntut ilmu hadirin. Mental penuntut ilmu melihat ada ibu hamil, bahkan jangan kan ibu hamil, ada perempuan atau ada yang lebih senior dari dia, silakan bang, duduk, saya berdiri. Kabir kata Nabi SAW, gitu dong. Yang lebih senior duduk, gitu. Kasih dalil, gitu kalau kasih dalil. Jadi, ayo bang duduk bang, walaupun mungkin penampilannya belum ngaji dan seterusnya, bang duduk sini bang.
Enggak, lu aja, enggak. Kabir bang, kata Nabi kita. Yang senior lebih dulu. Saya berdiri aja, gitu. Dan cara kasih masukannya enak, jangan duduk bang. Karena enggak, bapak udah aki-aki, duduk. Ya jangan, suruh duduknya bagus, tapi nyinggung orang, udah aki-aki. Enggak boleh, harus lemah lembut, buat orang nyaman gitu loh. Atau misalnya kita turun misalnya terus ada apa ibu-ibu bawa belanjaan banyak, bantu buat orang nyaman, saya antarkan sampai mobil ibu gimana gitu loh. Atau cari, jadi mentalnya tuh buat orang nyaman gitu lah. Jangan orang tuh ribet gara-gara ada kita, atau nyusahin ada kita, atau jadi beban keluarga, atau kondisi rumah atau lingkungan nyaman, begitu ada kita ribut deh. Nggak, bukan begitu. Ijadur roha, bagaimana menghadirkan kenyamanan. Gitu. Kalau sebelum kita pulang, istri kita, anak-anak main, ketawa, nyaman, begitu pulang udah diem begitu. Terus tegang, bukan begitu hadirin. Mental ini harus dibangun. Begitu mau meluruskan orang, bagaimana orang itu diluruskan nyaman gitu. Adapun kalau udah berusaha semaksimal mungkin, nggak terima, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi mental itu harus ada dulu gitu. Mental itu harus ada dulu. Kayak tadi misalnya ada teman-teman kita belum dapat tempat duduk, gimana buat mereka nyaman? Oke, kita tafassahu, ingat apa konsep tafassahu wa tawassau. Ayo kita lebih merapat sehingga ada ruang kosong buat mereka duduk biar mereka nyaman kalau ngaji. Selalu demikian. Jadi itu mendarah daging. Gimana buat orang yang nyaman, begini nyaman dan seterusnya. Ada misalnya kita di kajian terus ada seseorang yang penampilannya, gesturnya, gerak-geriknya kayak baru pertama kali hadir, agak kikuk dan nggak nyaman. Coba deketin, ajak ngobrol, kasih sesuatu buat dia cair dan seterusnya. Jadi itu mental, dan ini diajarkan di awal, lagi-lagi diajarkan di awal sebelum bab demi bab dalam dunia ilmu, dalam dunia fikih dan lain sebagainya. Ini adalah mentalitas penuntut ilmu. Gimana buat orang lain? Semampunya, kita nggak bisa memuaskan seluruh orang di dunia, siapa kita, tapi paling nggak ada kejujuran, ada ketulusan, dan ada upaya. Adapun kalau kita udah berusaha tapi tidak diapresiasi, bahkan mungkin direspon secara kontraproduktif dan atau justru sebaliknya, maka disitulah pintu kesabaran, disitulah kotak kesabaran. Wasabru ala al-adha fi, kata para ulama, itu sabar ngadepin hal-hal demikian. Tapi tetap mental kita gimana buat orang yang nyaman, buat orang lain nyaman, gimana buat istri nyaman, anak-anak tuh nyaman tuh seperti apa. Jadi itu hal yang perlu kita perjuangkan, perlu kita ini kan, dan tetap dengan kebenaran tuh nggak ada masalah. Saya rasa masih ingat dengan hadis Ahmad dari Abi Umamah, ketika ada seorang anak muda datang ke Nabi SAW dengan sebuah misi yang aneh bin ajaib, karena dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Gimana misinya? Datang ke Rasulullah SAW, izinkan aku berzina. Ada kajian, oke, kita buka sesi tanya jawab langsung. Pak Ustadz, izinkan saya zina, Pak Ustadz. Kira-kira enaknya orang ini diapain, hadirin sekalian? Tiba-tiba dia bicara depan forum minta izin zina. Faqbalal qawmu alaihi fazajaruh. Maka otomatis dia jadi pusat perhatian di majelis itu. Semua tertuju pada ini orang. Fazajaruh, lalu disikapi dengan tegas oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Wa qalu mah, keluar.
Gimana sih anak minta izin zina? Faqala Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, udunu, tolong dekatkan dia kepada saya. Bukan diusir, dekatkan. Tolong kasih jalan, biarkan dia mendekat. Bukan diusir, hadirin. Fadana minhu qariban. Maka ini anak muda mendekati Nabi kita SAW. Qala fajalas. Lalu dia duduk. Lalu Nabi SAW bertanya, atuhibbuhu li ummik. Saya mau tanya sama engkau anak muda. Kamu suka nggak? Ridho apa enggak? Kalau mohon maaf ibumu dizinai oleh orang, ditiduri oleh orang. Itu langsung ngejawab, la wallahi. Ya enggak lah. Siapa anak rela ibunya digitukan? Jalani Allahu fida'aka. Jadikan aku sebagai, semoga Allah jadikan aku sebagai fida, jadi tamengmu ya Rasulullah. Kalau walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Dan begitu juga dengan manusia, kata Nabi. Nggak ada yang ridho itu terjadi dengan ibunya. Nggak ada yang ridho itu terjadi pada ibunya. Lalu ditanya lagi sama Nabi SAW, atuhibbuhu li ibnatik. Apakah engkau ridho, suka kalau anak perempuanmu dituduri oleh orang, dituduri oleh laki-laki? La wallahi. Lalu anak muda ini atau pemuda ini langsung menjawab, demi Allah saya nggak ridho. Kalau saya punya anak perempuan, lalu anak perempuan saya ditiduri oleh laki-laki lain. Siapa yang ridho digituin? Marah besar seorang ayah yang punya hati nurani. Lalu kata Nabi kita SAW, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Dan gak ada satupun manusia yang ridho jika anak perempuannya ditiduri oleh laki-laki. Lalu ditanya lagi sama Nabi SAW, afatuhibbuhu li ukhtik. Saya mau tanya sama engkau, apakah engkau ridho kalau kakak perempuanmu atau adik perempuanmu ditiduri oleh laki-laki? La wallahi. Secara mantap orang ini bilang, demi Allah saya nggak ridho. Nggak ridho lah kita kakak perempuan kita digitukan atau adik kita perempuan digitukan. Lalu Nabi SAW menjawab, nggak ada satupun manusia yang ridho dan mau kakak atau adik perempuannya ditiduri oleh laki-laki. Oke, saya mau tanya lagi, apa tuhibbuhu li ammatik? Apakah engkau ridho kalau tantemu ditiduri oleh laki-laki? La wallahi, demi Allah saya nggak ridho ya Rasul. Dan begitu juga manusia, nggak ada manusia yang ridho tantenya ditiduri oleh laki-laki. Apa tuhibbuhu li khalatik? Apakah engkau ridho tantemu dari pihak ibu ditiduri oleh laki-laki? Ammah dari pihak ayah, khalah dari pihak ibu. Apakah ridho kalau dari pihak ibu, tantemu yang dari pihak yang ibu ditiduri? Enggak lah. Begitu juga manusia, nggak ada yang ridho tantenya ditiduri oleh seorang laki-laki. Fawadha yadahu alaihi wa qala Allah maghfir dhanbahu, Allahu akbar. Lalu Nabi SAW meletakkan tangan beliau, tangan Nabi SAW ke pemuda itu SAW. Lalu beliau berdoa, hadirin, Allahumma maghfir dhanbahu, ya Allah maafkan dosa dia, wa tahhir qalbahu, ya Allah bersihkan hatinya, wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'. Semenjak itu anak muda enggak pernah tertarik sama zina. Dan sebagian riwayat mengatakan, saya masuk dalam kondisi hal yang paling saya inginkan adalah zina, dan saya keluar dari majelis Nabi SAW. Hal yang paling menjijikkan bagi saya zina. Allah, lihat bagaimana nggak diomelin sama Nabi SAW, nggak ngamuk Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan dengan menjaga perasaan ini anak muda, menjaga kenyamanan, diajak dialog sama Nabi SAW, diajak dialog. Maksud Nabi itu apa sih, hadirin sallallahu alaihi wasallam? Maksud Nabi SAW, ketika Anda ingin berzina, wanita yang Anda ingin tiduri itu kemungkinan yang ada, kalau enggak ibu seseorang atau anak perempuan seseorang atau kakak perempuan
perempuan seseorang, atau adik perempuan seseorang, atau tante seseorang, atau keponakan dan seterusnya. Dan kalau Anda nggak ridho, bahkan Anda masa kita, kita ilfil hadirin kalau memikirkan itu. Lalu kenapa engkau ridho dengan orang lain, anak ibu orang lain, adik orang lain, kakak orang lain? Kan sama. Sebagaimana nggak ridho untuk dia, jangan dilakukan itu kepada orang lain. Karena wanita yang Anda incar itu, kalau nggak ibu seseorang, adik perempuan atau anak perempuan seseorang, kakak perempuan seseorang, adik perempuan seseorang, lalu tante seseorang, atau mungkin keponakan perempuan seseorang. Akhirnya orang ini nggak suka dengan zina. Dan coba kita renungkan kalau kita menggunakan cara logika seperti itu. Dan nggak cukup sampai di sana, Nabi doakan, didoakan. Ini orang pengen zina terang-terangan. Beliau doakan, Allah maghfir dzambahu, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, ya Allah jaga kemaluannya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ilmu hadirin. Didoakan, orang pengen maksiat didoakan. Bukan dibentak-bentak di segala, didoakan. Ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah bersihkan hatinya. Ya Allah jaga kemaluannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah hadirin. Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi yang bil mu'minina raufur rahim. Yang sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Nabi yang memikirkan umatnya, memikirkan kita, tapi kita lalai dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendoakan kita nanti di sirat hadirin. Nabi yang menyuguhkan air haud pada hari kiamat nanti. Tapi kemana kita dengan sunnahnya? Kemana kita dengan ajarannya? Kemana kita dengan perintah-perintahnya? Kemana kita dengan larangan-larangannya sallallahu alaihi wasallam? Azizun alaihi ma'anittum, berat rasanya bagi Nabi kalau melihat umatnya itu sulit, umatnya kena musibah, umatnya menghadapi ujian berat. Beliau berat. Harisun alaikum, dan sangat semangat memberikan kebaikan, memberikan petunjuk kepada umatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana memikirkan kenyamanan, dan beliau nggak mikirkan diri beliau. Beliau nggak merasa dilecehkan sama pemuda ini. Padahal kan kurang ajar. Kalau bahasa kita itu kurang ajar ngomong demikian di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau nggak berpikir demikian. Beliau berpikir gimana membuat orang nyaman. Dan itulah orang-orang besar hadirin. Orang besar nggak lebih suka memikirkan bagaimana membuat orang lain nyaman. Lihat bagaimana Nabi SAW berbicara dengan Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah saya cinta sekali dengan anda. Allahu Akbar. Lihat kalau mau kasih nasihat sama sahabatnya. Wahai Mu'ad, demi Allah saya cinta dengan engkau. Usika ya Mu'ad, saya kasih wasiat wahai Mu'ad. La tada'anna fi dubri kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau sekali-kali tinggalkan di akhir salat Anda, setiap salat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu. Tolong aku sehingga aku bisa bersyukur kepada engkau. Tolong aku sehingga aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Hadis Abu Dawud. Lihat bagaimana Nabi SAW. Jadi lihat, tetap amar ma'ruf, tetap nahi mungkar, tapi memperhatikan kenyamanan. Coba bandingkan dengan diri kita ketika kita berusaha amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga lah. Ketika kita ingin mengingkari kesalahan istri kita, apakah kita memperhatikan kenyamanan beliau? Atau istri di belakang ketika kita mengharapkan suami pemimpin, dan lalu kita melihat kekurangan suami kita, apakah kita memikirkan kenyamanan beliau sebagai seorang pemimpin?
Nabi kita alaihi salatu wasallam gimana caranya menyampaikan pesan, menyampaikan kebenaran, tetap tegas dalam kebenaran, tapi menjaga kenyamanan orang. Ini mental yang harus dijaga, dan ini harus dipupuk dari awal sebelum kita bicara hal-hal lain. Oleh karena itu penuntut ilmu hendaknya memuliakan ilmu, dan diantara memuliakan ilmu adalah dengan memiliki adab, dan diantara adab dalam ilmu adalah memberikan kenyamanan pada orang lain, karena disitulah ilmu mendidik kita, ilmu mengarahkan kita, dan disitulah menunjukkan bagaimana kebesaran dan kemewahan ilmu tersebut merubah value-value yang sangat mahal yang nggak bisa dibayar dengan harta. Orang kalau punya begini, mau tinggal di lingkungan manapun dia bisa beradaptasi. Dia akan punya network yang kuat hadirin. Orang begini itu networknya akan kuat, bisnis akan, orang percaya sama dia. Ketemu klien tuh gampang. Orang karena mentalnya gimana buat orang lain nyaman, dan tulus, nggak punya kepentingan. Kepentingannya hanyalah bagaimana mendapatkan pahala dari Allah. Kepentingannya bagaimana memuliakan ilmu. Kepentingannya bagaimana beradab terhadap ilmu agar mendapatkan ilmu nafi dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Itu aja. Bayangin, kira-kira orang ini ditaruh di kotak-kotak kehidupan, gagal apa enggak gitu aja. Kalau mentalnya kayak gini, taruh di manapun lah. Oh, nyambung hadirin. Jadi bos nyambung, jadi staff oke, jadi bagian marketing kenal banyak orang, jadi orang nyaman. Dan itu yang harusnya orang yang hijrah, orang yang menuntut ilmu itu harus punya mental ini. Betul, kita nggak ada yang sempurna di antara kita, apalagi yang bicara, tapi kita harus berusaha ke arah sana, berusaha. Gimana punya mental seperti, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta agar diberikan ilmu nafi. Kita malam ini belajar gimana caranya agar poin ini benar-benar bisa hidup dalam kehidupan kita. Gimana kita jaga bicara, jaga lisan, jaga jempol kita. Gimana kalau kita ngetik, kalau kita komen di grup orang lain nyaman, kalau kita komen di sosial media orang lain nyaman, bagaimana kalau kita kasih tanggapan, kasih komentar orang lain nyaman. Itu baru penuntut ilmu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu real. Sebagaimana yang dikatakan, a'lamun nasi bil haq wa arhamum bil khalq. Orang yang paling mengerti kebenaran dan orang yang paling sayang kepada makhluk, paling sayang. Kalau kita bisa mengejawantahkan nilai-nilai ini, luar biasa, luar biasa. Itu luar biasa. Makanya Aisyah mengatakan apa? Radhiyallahu anha, ketika ditanya gimana sih Nabi SAW, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Nabi SAW, Al-Quran berjalan hadirin. Kita kalau ngelihat beliau kayak ngebaca ayat itu tadi. Kalau kita melihat beliau berinteraksi dengan beliau, itu kayak ayat yang keluar. Kita didengarkan ayat, membaca ayat. Nah gimana kira-kira, kita nggak bisa 100% lah, tapi 20% kah gitu, 10% deh. Ketika kita di rumah, di lingkungan, orang tuh kalau sama kita tuh kayak adem, nyaman, dan seterusnya. Ini yang perlu kita tanamkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, mohon maaf jika tidak sesuai tema. Di sini saya sudah menikah, tetapi suami saya membuat masalah atau salah besar kepada saya, dan itu tidak hanya satu kali melakukan hal tersebut. Jika sudah ketahuan lalu memperbaiki diri.
Tapi jika saya sudah lupa atau sudah memaafkan, suami saya mengulangi masalah itu terus. Sampai saya sudah hilang kepercayaan kepada beliau, memaafkan pun sudah susah. Afwan tidak memberitahu masalah itu, bahkan saya pernah meminta berpisah, tapi beliau tidak mau pisah dan ingin mempertahankan saya. Karena kali ini beliau benar-benar ingin memperbaiki dan bertaubat dan bersungguh-sungguh, tapi di sisi lain, saya sudah susah untuk percaya dan memaafkan beliau. Karena saya trauma jika beliau melakukan hal yang sama seperti dulu. Afan Ustadz, mohon solusi atau nasihat, saya harus bagaimana? Sebab memang hati dan pikiran saya bimbang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang kondisi seperti ini berat bagi semua orang yang mengalami. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak mengalami, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Lalu yang kedua, bagi yang mengalami, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, memaafkan seseorang hadirin, itu bukan ditentukan besar kecil kesalahan seseorang. Kalau kecil kita bisa maafkan, kalau besar kita nggak bisa memaafkan. Tapi memaafkan seseorang itu berkaitan dengan kebersihan hati kita dan jernihnya jiwa kita dan kekuatan tauhid kita. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dalam surat An-Nur ayat 22. Dan maafkan dan lupakan, atau artinya dan buka lembaran baru dan maafkan dan ampuni. Tidakkah kalian senang jika pengampun lagi maha penyayang? Kita memaafkan orang hadirin agar Allah maafkan dosa-dosa kita. Bukan karena kesalahan dia kecil atau kesalahan dia besar. Kita maafkan orang dalam ayat ini itu agar Allah maafkan dosa kita hadirin. Maafkan dulu, mungkin kita nggak sholat, dulu nggak puasa, mungkin ada yang melakukan dosa besar, mungkin ada yang berzina dulu, mungkin ada yang bergibah, mungkin ada yang zolimin orang, makan uang orang, dan lain sebagainya. Allah mengatakan kepada kita, tidakkah kalian senang jika Allah ampuni dosa-dosa kalian? Ada seringkali kita salah dalam membaca, salah dalam memahami. Sehingga kita berpikir kalau kesalahannya kecil saya maafkan kamu, kalau besar saya nggak maafkan kamu. Oh, Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, kata Allah. Oke, dia punya dosa, bukankah Anda punya dosa? Bukankah kita punya dosa hadirin? Kita banyak dosa hadirin sekalian. Dan kita pengen Allah ampuni kita. Dan caranya kita maafkan orang. Bahkan kalau kita maafkan kesalahan besar mereka, semoga Allah maafkan kesalahan besar kita. Siapa di antara kita yang nggak pernah ria hadirin? Dan ria syirik hadirin. Itu dosa besar. Siapa di antara kita nggak punya hubud dunia? Oke, sekarang enggak, tapi prosesnya memang bisa langsung demikian. Dosa kita banyak hadirin sekalian. Dan kita butuh diampuni sama Allah. Kita butuh dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan orang. Hadirin, dosanya Abu Bakar seperti apa sih hadirin? Dosanya Abu Bakar sebesar apa sih dosanya Abu Bakar? Lalu bagaimana jasa-jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ayat tadi An-Nur 22 itu sababun nuzulnya itu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau tidak memaafkan siapa? Siapa? Mistah. Karena memfitnah, ikut-ikutan dalam kasus difitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu Allah turunkan, maafkan. Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah. Ini ulul fadli minkum wasa'ah itu siapa dalam ayat ini pertama kali? Abu Bakar. Itu ketika Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Maafkan dan lupakan kesalahannya.
tidakkah kalian senang jika Allah ampuni dosa kalian? Itu Abu Bakar spontanitas tanpa berpikir panjang mengatakan wallahi atau bala ya Rabbina, benar ya Allah, saya ingin dosa saya diampuni oleh engkau. Itu Abu Bakar setelah itu datang ke tempat Mistah dan mengatakan, engkau sudah aku maafkan. Dan suplai kepada dirimu saya akan berikan lagi. Karena dulu dikat sama Abu Bakar, sedikit dikat. Anak kita difitnah, hadirin, antum diam aja. Tapi itulah orang-orang yang bertauhid, hadirin. Orang-orang yang bertauhid dan tahu siapa dirinya. Yang pendosa bukan hanya pasangan kita, hadirin. Kita banyak dosa. Coba hal demi. Dan memaafkan bukan tentang kesalahan dia. Memaafkan itu tentang kebersihan hati kita. Kurang fatal apa kesalahan sebagian sahabat di perang Uhud, hadirin. Kurang fatal apa? Itu kesalahan, nyawa, hadirin, nyawa. Bukan 1-2 orang, 70. Nabi maafkan apa tidak, hadirin? Nabi maafkan. Bahkan Nabi sampaikan ayat ke mereka. Di antara ayat yang diturunkan dalam kasus perang Uhud apa? Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran. Wala tahinu, jangan lemah, jangan merasa kecil, jangan terpuruk. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'laun, kalian tuh tinggi. Jika kalian beriman, Allahu Akbar, dimotivasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal kenapa kalah, hadirin? Karena sebagian ada nggak nurut kan. Apakah Nabi marah-marah? Bukan. Nabi nggak marah-marah. Nabi maafkan dan Nabi motivasi. Ayo semangat lagi, semangat. Jangan down. Dan ini biasa. Kan ayat yang tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Biasa ini. Menang kalah tuh biasa dalam kehidupan. Bayangkan habis kalah. Berat apa? Lagi mental, lagi jatuh, lagi down. Semangat lagi, semangat. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan down, jangan sedih. Kalian tuh mulia jika kalian beriman. Menang kalah biasa. Menang kalah biasa, hadirin. Padahal gigi geraham pecah. Itu sakitnya kayak apa? Nggak pakai anestesi pada saat itu. Lalu Nabi SAW kehilangan Hamzah radhiyallahu ta'ala. Kehilangan Mus'ab bin Umair, kehilangan banyak nama-nama besar. Lalu responnya menang kalah biasa. Oh, luar biasa, hadirin. Itu ilmu, hadirin. Sedangkan kita gara-gara masalah kecil ribut, gara-gara masalah kecil kita talak istri kita, gara-gara masalah kecil berantakan segala macam. Beda, hadirin. Syattani baina musyarrikin wa mugharribi, beda antara timur dan barat. Maka ilmu mengajak kita jadi orang besar dan tepat dalam menentukan substansi. Memaafkan bukan karena kesalahan besar pasangan kita. Sulitnya kita memaafkan itu karena kotornya hati kita. Dan kalau kita merasakan itu berarti isunya harus perbaiki diri. Dan bersyukurlah kepada Allah diberi kesempatan. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.